Selamat pagi. Untuk perkuliahan kita pemindahan tanah mekanis, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai tata cara perkuliahan kita, di mana perkuliahan kita ini akan berlangsung secara online untuk beberapa saat sampai waktu yang ditentukan. Tapi saya akan berusaha untuk bagaimanapun kita bisa ada beberapa pertemuan yang kita bisa tatap muka atau offline. Jadi untuk sementara saya akan mengirimkan link video untuk dapat disaksikan dan dapat dipelajari oleh teman-teman. Jadi bahan mata kuliah ini akan saya kirimkan lewat video yang biasanya ke YouTube, dan teman-teman bisa melihatnya atau mengaksesnya lewat link yang akan saya berikan ke grup WhatsApp. Nah, yang pertama-tama saya akan memberikan sebuah bahan materi mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Jadi tata cara kuliahnya itu saya akan memberikan nilai lewat tugas, UTS, dan UAS. Dan ketika saya memberikan tugas, UTS, dan UAS, saya harapkan semuanya dapat mengumpulkan. Ketika tidak dikumpulkan salah satunya, saya anggap gugur atau tidak lulus. Oke, jadi untuk perkuliahan kita, ketika teman-teman semua sudah mengambil mata kuliah PTM, otomatis bersedia mengikuti perkuliahan ini dan wajib mengikuti ujian-ujian yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa teman-teman hanya mengikuti salah satunya dan yang lainnya ditiadakan. Jadi semua dari tugas, UTS, dan UAS harus diikuti. Oke, kita masuk ke materi yang akan saya berikan, yaitu pemindahan tanah mekanis. Jadi pemindahan tanah mekanis sendiri itu sebenarnya kita lebih banyak berbicara tentang yang namanya alat berat. Jadi bagaimana alat berat itu bekerja, bagaimana alat berat itu melakukan pekerjaannya. Tapi di situ juga ada yang katanya tanah. Nah, di sini ada pengertiannya. Pemindahan tanah mekanis atau PTM adalah mata kuliah yang materinya lebih banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang berisi tentang bagaimana pelaksana di lapangan memanfaatkan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, posisi sekarang teman-teman akan lebih banyak belajar bagaimana alat dia bekerja, bagaimana alat dia berproduksi di lapangan sehingga dapat menghasilkan suatu kegiatan proyek. Jadi sekarang yang teman-teman lihat di semua proyek biasanya ada yang namanya pekerjaan-pekerjaan atau item-item pekerjaan, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa kita hindari dari yang namanya penggunaan alat berat. Jadi penggunaan alat berat itu sudah menjadi hal lazim yang kita gunakan di era modern ini. Tidak seperti dulu lagi hanya menggunakan tenaga manusia, tapi sekarang segala sesuatu hampir dikerjakan oleh tenaga alat. Biasanya contoh seperti galian, ada yang namanya galian menggunakan alat dan manual. Kalau galian menggunakan alat, otomatis kita biasanya menggunakan yang namanya ekskavator. Nah, kalau galian manual biasanya sekarang di proyek-proyek APBN atau anggaran pembelanjaan negara itu biasanya menggunakan yang namanya padat karya atau menggunakan manusia untuk bekerja, tapi volume itemnya tidak banyak. Hanya beberapa saja biasanya untuk galian saluran. Tapi pekerjaan-pekerjaan galian yang besar seperti galian biasa untuk badan jalan atau galian-galian tebing tetap menggunakan alat. Karena dari segi pertimbangannya biasanya menggunakan alat itu lebih cepat. Bagaimana dengan biaya? Biasanya orang berpikir kalau kita gunakan alat biayanya lebih besar. Kalau kembali ke biaya, biasanya kalau waktu yang kita gunakan lebih panjang, otomatis biayanya akan lebih membengkak. Begitu juga dengan kita gunakan manusia. Walaupun bayarannya per harinya atau dia punya bayaran per jamnya lebih kecil, tapi produksi yang dihasilkan atau galian yang dihasilkan itu lebih sedikit dibanding alat. Jadi pembayarannya akan terjadi, misalnya kalau pembayaran alat kita hanya gunakan 2 hari atau 1 hari, dibanding dengan pekerja yang kita gunakan untuk gali, kita gunakan misalnya sampai dengan 10 hari atau 20 hari hanya karena untuk galian yang sama, lebih baik kita gunakan alat. Sehingga walaupun harga per jamnya lebih mahal, tapi dia lebih cepat dan dia punya ekonomisnya itu lebih bisa ditekan.
Dibanding dengan kita gunakan semakin lama dengan biaya yang lebih kecil tapi menumpuk. Dan pekerjaan juga semakin lambat. Oke, kita lanjut. Nah, definisi pemindahan mekanis. Yang pertama ada pemindahan adalah memindahkan suatu benda dari satu titik ke titik yang lain. Jadi, pemindahan tanah mekanis itu dia ada 3 bagian. Yang pertama ada kata pemindahan, tanah, dan mekanis. Jadi pemindahan itu yang dimaksud adalah ketika benda itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Entah itu mau didorong, diangkat, atau diangkut, itu namanya adalah pemindahan. Jadi dia dari titik A ke titik B, atau dari titik A ke titik B dan kembali ke titik A, itu namanya pemindahan. Jadi kita memindahkan suatu benda, itu namanya pemindahan. Mau digeser atau diangkat, namanya pemindahan. Selanjutnya, tanah adalah kerak bumi paling luar yang dapat dikelola. Nah, jadi kita bicara tanah di sini dalam pekerjaan proyek, kita tidak bisa hanya berbicara tentang tanah yang kita tahu. Secara kasat mata kita lihat tanah. Tapi kerak bumi yang paling luar yang dimaksud di sini adalah ketika tanah itu dia ada batunya, ada bahan organiknya atau yang lainnya, itu semua disebut tanah dalam pemindahan tanah mekanis ini. Jadi misalnya ada batu apa semua itu disebut dengan tanah yang dimaksud dalam PTM ini. Jadi semua bagian bumi yang paling luar itu disebut dengan kerak bumi atau tanah yang akan dikelola. Oke, mekanis. Selanjutnya mekanis. Mekanis itu berhubungan dengan penggunaan mesin dalam kegiatannya. Jadi alat-alat yang kita gunakan itu yang disebut dengan mekanis. Jadi pemindahan tanah mekanis itu adalah memindahkan bagian bumi yang terluar dengan menggunakan alat atau tenaga mekanis. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Tujuan penggunaan peralatan mekanis yang pertama mengurangi biaya pelaksanaan. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, kalau kita gunakan tenaga manusia dengan kita gunakan tenaga alat, otomatis biaya per jamnya itu lebih mahal di penggunaan alat. Tapi kita kembali lagi. Misalnya kita gunakan alat hanya cukup 1 hari atau beberapa jam saja, dengan kita gunakan tenaga manusia yang kita gunakan misalnya 15 atau 20 orang untuk gali. Nah, di situ kalau kita gali 15 atau 10 orang dan butuh waktu sampai 10 hari, 20 hari, itu sama saja kita, walaupun dia punya biaya per jamnya itu lebih kecil. Namun, kalau dikalkulasi kembali, biayanya itu bisa lebih membengkak karena penggunaan waktu yang lebih panjang. Habis itu, biaya itu bisa bertambah karena apa? Konsumsi dan lain-lainnya itu juga bertambah. Tidak mungkin kan orang kerja tidak makan. Nah, kalau kita gunakan alat, kita langsung bisa lebih cepat dan waktunya lebih singkat. Dan itu dimana misalnya kalau 100.000 untuk kita bayar orang per hari 100.000, dia gunakan 10 hari atau 20 hari, itu dengan ketentuan ada misalnya 20 orang yang kita pakai untuk kerja galian. Nah, kalau alat kita bayar sewanya per jamnya misalnya 400.000 per jam, dimana dia bekerja selama 10 hari untuk 15 orang, dengan dia bekerja per jamnya itu 400.000, dalam waktu misalnya 1 atau 2 hari, lebih ekonomis otomatis yang kita gunakan alat, karena waktunya lebih singkat walaupun harga per jamnya lebih besar. Dibanding dengan harga per jamnya kecil atau harga per harinya kecil, namun dia gunakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada meningkatkan dan meratakan mutu pekerjaan. Yang kedua, ada yang namanya meningkatkan dan meratakan mutu pekerjaan. Nah, kalau kita gunakan alat, kita gunakan tenaga manusia, otomatis alat itu sudah di setting atau sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga pekerjaannya itu akan sesuai dengan apa yang sudah diprogram. Jadi misalnya contoh kita pekerjaan aspal. Dulu kan kita kenal yang namanya dengan lapen. Biasanya orang masak ter, buang, terus baru dipadatkan ini itu. Nah, sekarang sudah ada yang namanya alat finisher. Jadi tinggal kita hot mixnya dimasukkan, tinggal dihampar pakai finisher dan dipadatkan. Lebih cepat dan lebih bisa rapi, lebih rapi dia.
Jadi misalnya kalau pekerjaan kita gunakan alat, biasanya untuk meningkatkan dan meratakan mutu pekerjaan juga. Jadi mutu itu bisa dijamin dengan kita menggunakan alat. Sedangkan tenaga manusia, kecuali kita menggunakan tenaga terampil. Namun tenaga terampil pun belum tentu, kalau tidak kita gunakan alat dengan tenaga manusia, otomatis manusia itu punya keterbatasan. Alat juga memang punya keterbatasan, tapi alat itu sudah diprogram untuk melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Nah, manusia ini kadang-kadang kan dia punya keterbatasan untuk pekerjaan yang sudah volumenya besar, otomatis dia tidak bisa bekerja secara maksimal lagi. Pasti ada kekurangan. Begitupun memang alat juga pasti ada kekurangan, tapi alat itu dia meningkatkan mutu sesuai dengan progres atau pekerjaan yang dia kerjakan yang sudah ditentukan atau sudah diprogram di dalamnya. Oke, selanjutnya mengurangi waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan di sini saya yang di pertama tadi sudah untuk mengurangi biaya pelaksanaan, yang ketiga ini mengurangi waktu pelaksanaan. Mengurangi waktu pelaksanaan di sini di mana pekerjaan kalau kita gunakan alat dan kita gunakan tenaga manusia, otomatis kita gunakan alat, dia akan lebih cepat pekerjaannya dibanding dengan tenaga manusia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dukungan peralatan dalam pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada mendukung kegiatan, itu ada alat, ada proyek, ada batasan, ada alat kendali, ada sasaran atau hal yang akan dicapai. Jadi dalam kita menggunakan alat dalam proyek itu untuk ada batasannya, itu untuk tepat biaya, untuk hemat, tepat mutu, untuk yang selanjutnya tepat waktu. Jadi dalam pekerjaan proyek itu kita kenal dengan yang nama BMW, biaya, mutu, dan waktu. Namanya dalam pekerjaan proyek misalnya biaya dalam suatu kontrak itu sudah disepakati bahwa biayanya yang misalnya untuk pekerjaan jalan sepanjang 1 kilo disepakati 1 miliar. Itu nilainya 1 miliar itu tidak akan bertambah lagi. Jadi misalnya ada pekerjaan di situ yang panjangnya kan jalannya 1 kilo. Di situ wajib dikerjakan panjang jalan 1 kilo. Harga dia mau naik di lapangan atau bagaimanapun tidak bisa menambah yang namanya nilai kontrak itu, tetap di 1M. Misalnya harga di toko barangnya sebenarnya semulanya harga 100.000, tapi di keadaan di lapangan 150.000. Itu tidak bisa kita tambahkan lagi karena kita sudah berkontrak, sudah tanda tangan, jadi kita dibatasi dengan yang namanya biaya. Jadi biaya ini tidak akan bertambah di dalam waktu pengerjaan. Jadi biaya sudah terkontrak seperti apa, itu yang akan kita pakai. Selanjutnya mutu atau spesifikasi. Mutu atau spesifikasi ini contohnya kita gunakan pekerjaan misalnya beton. Beton di situ gunakan pekerjaan K250. Nah, pekerjaan K250 ini di mana misalnya mutu itu harus dicapai. Sebelum mutu itu dicapai, kita melakukan yang namanya tes-tes untuk mengetahui bagaimana cara pengerjaan beton itu sehingga dia mencapai mutu tersebut. Jadi misalnya kita gunakan semen mesti berapa sak, kerikil yang bagaimana, airnya takaran seperti apa, sudah kita uji lebih dahulu sehingga kita penggunaan di lapangan sesuai dengan pengujian atau pengujian mutu yang sudah kita laksanakan. Tidak keluar dari itu. Ada yang namanya batasan waktu atau time schedule, biasanya dengar, atau dia punya waktu, jadwal waktu pelaksanaan, time schedule atau jadwal waktu pelaksanaan. Itu biasanya kita dibatasi waktu. Jadi kontrak juga membatasi kita tentang itu. Jadi semua ini mutu, waktu, dan biaya ini dibatasi dalam namanya kontrak. Jadi mutu itu sudah disepakati seperti apa, biaya juga seperti itu, begitupun dengan waktu. Jadi tenggang waktu biasanya kita misalnya dikasih 150 hari. Nah, 150 hari itu kita tidak bisa lewat. Dari waktu kita berkontrak sampai waktu pengerjaannya selesai, itu tidak bisa kita mengelak dari itu. Jadi waktu itu misalnya sudah ditetapkan 150 hari, ya sudah 150 hari yang kita pakai. Ketika lebih, biasanya kita terima yang namanya denda. Denda itu wajib diberikan ketika kita mengerjakan sesuatu sudah lewat dari tenggang waktu yang berlaku di dalam kontrak. Nah, ini alat kendali dari batasan-batasan ini adalah anggaran pelaksanaan yang tadi saya bilang sudah di dalam kontrak. Selanjutnya ada mutunya, itu metode pelaksanaan. Jadi metode itu yang saya bilang tadi,
bagaimana cara kerjanya, takaran-takarannya untuk material yang akan kita gunakan itu seperti apa, semuanya sudah diatur di dalam yang namanya JMD atau Job Make Design. Sebelum kita melaksanakan di lapangan sudah diatur duluan, sudah diuji duluan, sehingga tidak melewati batasan-batasan tersebut. Jadwal pelaksanaan juga seperti itu untuk waktu. Nah, sasaran yang kita capai adalah yang namanya laba dan citra. Laba ini dalam bentuk materi, citra ini dalam bentuk penghargaan atau pengakuan dari orang bahwa kita mampu untuk bekerja. Jadi laba yang kita dapat di sini yang dimaksud adalah keuntungan dalam bentuk material. Keuntungan dalam bentuk material. Jadi setiap keuntungan yang dalam sasaran yang kita harus capai di sini dari 3 batasan ini untuk kita mendapat namanya keuntungan. Kan tidak mungkin orang kerja tidak cari untung. Namanya kontraktor. Di sini kita posisikan kontraktor atau penyedia jasa. Namanya penyedia jasa. Entah itu dia konsultan, kontraktor, namanya mereka mencari yang namanya laba. Tidak mungkin orang kerja kan cari rugi. Selain dari keuntungan secara material, ada juga keuntungan atau citra atau nama baik. Jadi semakin kita bekerja itu dengan produksi yang baik, dengan mutu yang tepat, biaya yang baik, waktu yang kita selesaikan dalam tepat waktu, itu akan memperoleh juga yang namanya selain biaya atau material yang kita peroleh, citra atau nama yang baik juga kita peroleh. Nah, mungkin dalam perkuliahan yang pertama ini sedikit singkat, hanya sampai di sini. Nanti saya akan mengirimkan lagi mata kuliah ini atau materi-materi mata kuliah ini kepada teman-teman lewat video-video atau nanti kemungkinan juga kita akan menggunakan Zoom, bisa juga, atau pertemuan secara langsung atau offline. Saya harapkan dalam waktu dekat kita sudah bisa kuliah secara offline juga, supaya pertemuan kita bisa secara langsung atau tetap muka, karena di kelas ini pun saya belum bertemu dengan teman-teman. Selanjutnya kalau ada pertanyaan tentang materi-materi yang saya berikan ini, bisa langsung ke grup WhatsApp supaya kita saling jawab di situ. Dan saya harapkan teman-teman juga dapat menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan hanya setengah-setengah saya. Oke, baik, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, selamat pagi.